Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddini amma ba'du. Qala al-musannifu hafidhahullahu ta'ala, al-thani wal-thalathuna, wa ma yubda'u bihi minal ulumi. Berkata Asy-Syaikh Abdullah Al-Fauzan hafidhahullahu ta'ala, dalam kitab beliau Syarhu Risalati Adabid Darisi wal Mudarrisi, beliau masuk ke dalam pembahasan mengenai adab yang ke-32 bagi seorang pengajar di dalam mengajar. Beliau masih berada dalam pembahasan mengenai adab-adab seorang pengajar di dalam mengajar. Kemudian beliau masuk ke dalam adab yang ke-32, yaitu ma yubda'u bihi minal ulumi, yaitu ilmu yang hendaknya didahulukan dalam pelajaran, atau ilmu yang didahulukan untuk diajarkan. Qauluhu, kemudian beliau mengutip ucapan dari Asy-Syaikh Al-Qasimi rahimahullahu ta'ala dalam risalah beliau, Adabud Darisi wal Mudarrisi, wa yuqaddimu min durusihi ahammaha. Dan hendaknya seorang pengajar itu mendahulukan pelajaran yang lebih penting. Ya, dalam pelajaran-pelajaran tentu ada yang menjadi prioritas, yang dianggap lebih penting. Maka yang lebih penting itulah yang didahulukan. Fa yuqaddimu tafsira, hendaknya seorang pengajar itu mendahulukan mengajarkan ilmu tafsir. Tsummal haditsa, kemudian mengajarkan ilmu hadis. Tsummal usulaini, ya, kemudian mengajarkan dua ilmu usul. Nanti yang dimaksud adalah usuluddin, yaitu aqidah, dan juga usulul fiqh. Tsummal ahamma fal ahamma, ya, kemudian diikuti oleh ilmu yang lebih penting, ya, kemudian yang lebih penting. Artinya yang didahulukan yang lebih penting dahulu. Kemudian setelah itu yang dianggap kurang kadar kepentingannya. Kemudian Asy-Syaikh Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala menjelaskan, hadza taujihun minal muallifi. Ini merupakan nasihat dari penulis. Fima yabda'u bihil mudarrisu idza ta'addadatit durusu. Nasihat mengenai apa? Nasihat mengenai ilmu yang hendaknya didahulukan untuk diajarkan, ya, jika pelajarannya itu ada banyak. Ya, jika ilmu atau pelajaran yang harus diajarkan itu ada banyak, maka ya diberi nasihat mana yang harus didahulukan. Fayuqaddimul ahamma minha, maka hendaknya seorang pengajar itu mendahulukan yang paling penting di antara pelajaran-pelajaran tersebut. Wa huwa darsut tafsiri. Ya, menurut beliau, ya rahimahullahu ta'ala, ilmu yang paling penting untuk diajarkan adalah tafsir Quran. Mengapa? Li'annahu bayanun likalamillahi ta'ala. Karena yang namanya tafsir itu adalah menjelaskan mengenai kalamullah. Ya, menjelaskan mengenai kalamullahi ta'ala. Maka kita tahu kaidah yang sangat terkenal, yaitu syaraful ilmi tabi'un li syarafi ma'lumihi. Kemuliaan ilmu itu mengikuti kemuliaan apa yang diilmui, ya, apa yang dipelajari. Artinya suatu ilmu itu kadar kemuliaannya mengikuti, ya, apa yang dipelajari dalam ilmu tersebut. Semakin mulia sesuatu yang dipelajari, maka semakin mulia juga ilmu tersebut. Maka karena ini adalah ilmu yang membahas mengenai kalamullah, maka tentu ini kemuliaan ilmu tafsir itu sangat tinggi. Tsumma darsul hadithi, ya, kemudian yang penting berikutnya adalah ilmu hadis. Ya, atau mengenai hadis itu sendiri.
Mengapa? Li'anna sunnatan nabawiyyata wahyun minallahi ta'ala. Karena yang namanya as-sunnah an-nabawiyah, sunnah yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu juga merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa minal muqarrari anna sunnata aslun fi fahmil Qur'ani. Dan juga merupakan sesuatu yang sudah ya terbukti dan juga terkonfirmasi bahwa as-sunnah itu merupakan dasar atau sumber dalam memahami Al-Qur'an. Ini menunjukkan bahwa hadis itu ilmu yang juga sangat penting. Summa ba'da dzalika usuluddini. Ya, kemudian setelah tafsir dan sunnah, yang penting berikutnya adalah usuluddin, yaitu akidah. Yang berkaitan dengan ya, akidah kita, yang kita yakini, kita imani. Kemudian summa usulul fiqhi, kemudian ilmu usulul fiqh. Summal ahamma fal ahamma. Ya, kemudian yang penting setelah itu, kemudian penting setelah itu. Min ulumil ghayati wa ulumil alati. Ya, dari ilmu-ilmu yang berupa ilmu ghayah dan juga ilmu alat. Ini istilah yang ya, biasa digunakan ketika menjelaskan jenis ilmu. Ada ilmu ghayah dan ilmu alah. Ya, ilmu ghayah itu adalah ilmu yang mempelajari tujuan dari syariat tersebut. Seperti tafsir, akidah, fikih, kemudian hadis. Sedangkan ilmu alat adalah alat-alat yang digunakan untuk mencapai tujuan tersebut, yang mencapai tujuan dari ilmu tersebut. Ya, seperti bahasa Arab, kemudian usulul fiqh, ya, kemudian mustalah hadis dan lain sebagainya. Namun tentu urutan ini ya pokoknya tergantung kondisi dari masing-masing mad'u kita. Ya, masing-masing dari orang yang didakwahi. Kemudian beliau melanjutkan ats-tsalitsu wa-tsalatsuna, adab yang ke-33 bagi seorang pengajar di dalam mengajar adalah an-nahyu 'anit tadrisi fi halati tashawwushidh dhihni wa syaghlil fikri. An-nahyu 'anit tadrisi fi halati tashawwushidh dhihni wa syaghlil fikri. Yaitu mencegah diri, ya, mencegah diri untuk mengajar, atau janganlah seorang pengajar itu mengajar dalam keadaan ya hati itu gundah, ya, gelisah, atau pikirannya itu tersibukkan dengan hal yang lain. Jadi ini adalah kondisi yang ideal. Seorang pengajar hendaknya ketika hatinya gundah, gelisah, kemudian sibuk pikirannya, hendaknya tidak mengajar. Qauluhu, kemudian Asy-Syaikh Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu taala mengutip ucapan dari Asy-Syaikh Al-Qasimi rahimahullahu taala dalam risalah beliau. Wala yaqra'ud darsa wa bihi ma yaz'ajuhu. Dan hendaknya seorang pengajar itu tidak mengajar ketika ada yang membuat dia itu gundah, ya, atau gelisah, atau tertekan. Kama rodin, ya, seperti sakit, auju'in, atau rasa haus, ya, au mudafa'atil hadathi, atau dalam keadaan menahan hadas, au syiddati farahin au ghammin, atau juga dalam keadaan yang ya sangat gembira, au ghammin, atau dalam keadaan sangat sedih. Kemudian Asy-Syaikh Abdullah Al-Fauzan hafizahullah ta'ala menjelaskan penggalan ini, maksudnya, yanbaghi lil mudarrisi an yakuna halu darsihi murtahal bali. Jadi hendaknya seorang pengajar itu menjadikan kondisinya ketika mengajar itu murtahal bali, ya, tenang, lancar. Saliman minal awaridi, ya, kemudian selamat atau terbebas dari gangguan atau insiden-insiden. Ya, minal awaridil mu'athirati ala ilqa'id darsi.
Ya, dari gangguan-gangguan, ya selamat dari gangguan-gangguan dan juga insiden yang dapat mempengaruhi penyampaian pelajaran. Kemudian bisifatil matlubati. Ya, maaf. An yakuna halu darsihi murtahal bali saliman minal awaridil mu'athirati ala ilqa'id darsi bisifatil matlubati. Hendaknya seorang pengajar itu yang menjadikan kondisinya ketika mengajar itu tenang, lancar, ya kemudian terbebas dari gangguan-gangguan atau insiden yang dapat mempengaruhi atau dapat berpengaruh ya, terhadap penyampaian pelajaran dengan sifat yang diinginkan. Ya, artinya dengan cara yang ideal. Ka'an yakunal mudarrisu maridon. Ya, seperti misalnya seorang pengajar itu dalam kondisi sakit. Maka itu tidak ideal untuk mengajar. Karena kondisinya tidak dalam kondisi yang prima. Au bihi suda'un. Atau dalam kondisi seorang pengajar itu memiliki sakit kepala misalnya. Au ghalabata naumin, ya an yakunal mudarrisu ghalabata, atau kalau bihi berarti ghalabatu naumin. Atau seorang pengajar itu dalam kondisi mengantuk yang sangat berat. Maka hendaknya, idealnya tidak mengajar. Au mahmuman, ya, atau an yakunal mudarrisu mahmuman. Ketika seorang pengajar itu sedih, ya hendaknya tidak mengajar. Au maghmuman, atau berduka. Au fi halati syiddati farahin, atau juga ketika dalam kondisi yang sangat bergembira. Ya, intinya ketika emosi itu sangat menguasai diri, itu hendaknya ya mencegah diri dari mengajar kalau memungkinkan. Au mudafa'atil hadatsi, atau dalam kondisi menahan hadas. Ya, au nahwi dzalika, au mudafa'atil hadatsi au nahwi dzalika. Ya, dalam kondisi menahan hadas atau yang sejenisnya. Mengapa li'anna hadza yushawwishu dzihna? Karena hal-hal tersebut, ya sakit, kemudian sangat mengantuk, sangat sedih, sangat gembira, itu mengganggu pikiran. Ya. Wa yashghalul fikra, ya, dan juga menyibukkan jiwa ini. Fala yatamakkanu min ada'id darsi 'alal wajhil matlubi. Ya, maka dikhawatirkan dia tidak akan mampu, ya tidak memungkinkan untuk menyampaikan pelajaran dengan cara yang ideal. Karena tadi pikirannya disibukkan dan juga ya terganggu ya jiwanya. Maksudnya terganggu pikirannya. Wala yastafidut tullaba, ya karena tidak bisa mengajarkan dengan cara yang ideal, maka tidak akan dapat memberikan faedah kepada para murid. Bal innahu yaj'alul mudarrisa fi halati tadajjurin. Ya bahkan hal-hal tersebut itu dapat membuat seorang pengajar dalam keadaan gelisah, wa ghadabin, dan juga keadaan marah. Li adna sababin, ya karena sebab yang mungkin ya ringan, ya. Sebab yang mungkin tidak terlalu berat tapi ya kondisinya gelisah dan juga marah. Walau su'ila athna'a darsihi, ya, dan misalnya dalam kondisi gelisah, marah tersebut, kemudian ditanya oleh para muridnya di dalam pelajaran, faqad yufti bi ghairi shawabi. Maka terkadang seorang guru itu akan menjawab atau akan berfatwa dengan sesuatu yang keliru. Karena tadi, secara umum dirinya itu dikuasai oleh perasaan dan emosi. Wa hadza mabniyun ala aslin 'azimin. Dan kaidah ini itu dibangun di atas ya pondasi atau dasar yang agung. Ya, berarti ada dalilnya. Mustafadin min hadithi Abi Bakrata. Yang itu faidahnya dapat diambil dari hadis Abu Bakrah radhiyallahu anhu marfu'an.
Yang hadis tersebut itu marfu', yang bersambung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang beliau katakan? La yahkumu ahadun baina itsnaini wa huwa ghadbanu. La yahkumu ahadun baina itsnaini wa huwa ghadbanu. Hendaknya seseorang, ya seorang mufti ya, atau seorang ulama itu tidak menyelesaikan perkara di antara dua orang dalam kondisi marah. Ya, artinya kalau dia itu dalam kondisi marah, jangan sampai kemudian menjadi hakim atau qadhi yang menyelesaikan permasalahan antara dua orang. Dikhawatirkan tidak adil karena dia dalam kondisi marah. Kita lihat catatan kaki. Ini dapat dilihat di Saidul Khatir, ya, buah karya Ibnul Jauzi rahimahullahu ta'ala, Safhata Thamanin wa Sab'ina wa Mi'atin, halaman 178. Kita kembali ke atas. Wa qad bawwaba 'alaihi al-Bukhari. Dan sungguh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala memasukkan hadis ini dalam bab biqaulihi, ya, dengan ucapan beliau, babun hal yaqdil qadhi aw yufti wa huwa ghadbanu. Ya, judul yang diberikan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala adalah babun bab mengenai apakah seorang qadhi atau hakim itu memutuskan atau memberikan fatwa dalam keadaan marah? Ya. Kemudian beliau melanjutkan, lakin, ya, kan tetapi, in kanal 'aridu khafifan. Ya, jika insiden yang atau gangguan yang muncul itu ringan saja. Yumkinu tahammuluhu, yang masih dapat ditolerir, ya, masih dapat ditoleransi karena gangguannya itu ringan. Wala yamna'uhu minal inayati bitarsihi, yang tidak menghalanginya dari menghalangi pengajar tersebut untuk memperhatikan dan juga menjaga kualitas pengajarannya. Fa innal aula hudurut darsi. Ya, maka yang lebih utama kalau gangguannya ringan tidak sampai mempengaruhi kita, ya, karena secara umum hidup kita itu selalu ada masalah. Ya, dan jika masalah itu ringan, kita masih mampu untuk mentolerirnya, ya, maka yang lebih utama adalah hadir di dars, ya, tetap datang ke pelajaran. Wa qad asyara al-musannifu ila hadza fi akhirir risalati. Dan sungguh penulis, yaitu Asy-Syaikh Al-Qasimi rahimahullahu taala, telah mengisyaratkan hal ini nanti, ya, di akhir risalah. Jadi kalau seorang pengajar masih mampu, ya, menahan atau menghadapi gangguan tersebut, maka yang lebih utama tetap hadir di pelajaran. Wala siyama idza kana talabatuhu katsirina. Terlebih lagi kalau muridnya itu banyak. Ya, bayangkan murid yang datang itu banyak, kemudian karena mungkin sakit yang sebetulnya ringan saja, kemudian seorang pengajar tidak datang. Artinya pelajaran jadi batal. Ya. Au ba'duhum ya'ti min amakina ba'idatin. Ya, min amakina ba'idatin. Atau mungkin sebagian dari para murid itu telah menempuh perjalanan yang jauh karena berasal dari tempat-tempat yang jauh. Pas sudah datang, kemudian karena mungkin sakit yang ringan, kemudian tidak datang, ya kasihan para murid. Ya. Kemudian beliau melanjutkan, فَإِنَّهُ إِذَا تَحَامَلَ عَلَى نَفْسِهِ. Ya, karena sesungguhnya seorang pengajar, jika dia itu ya menahan kemudian memaksa dirinya, wa hadara li ilqa'i darsihi, memaksa dirinya kemudian hadir untuk menyampaikan pelajaran. Fa innallaha ta'ala yu'inuhu, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan bantuan kepadanya. Wa yahsulu lahu minal quwwati wan nasyati, dan Allah Subhanahu wa ta'ala itu akan menganugerahkan kepadanya kekuatan dan juga semangat. Malam yakun fil hisbani atau fil husbani. Ya, di mana kekuatan dan semangat tersebut tadinya tidak akan
ya dapat diprediksi, tidak akan disangka. Kondisinya sakit, ya, tiba-tiba datang pelajaran, tiba-tiba Allah berikan kepada kita itu semangat dan juga kekuatan. Tiba-tiba dalam kelas itu merasa sehat, ya, dapat mengajarkan dengan baik. Ya, itu semua bantuan dari Allah. Wa hadza syai'un mujarrabun wa mahsusun, dan ini adalah perkara yang ya berdasarkan pengalaman dan juga nyata. Ya, seorang pengajar barangkali sudah pernah mengalami hal seperti ini. Ya, datang dalam kondisi mungkin ya hatinya tetap gelisah, ya, kemudian juga ada sakit sedikit-sedikit. Namun ketika di dalam kelas, Allah berikan bantuan berupa kekuatan dan semangat sehingga tetap dapat menyampaikan pelajaran dengan baik. Kemudian ar-rabi'u wa thalathuna, adab yang ke-34 bagi seorang pengajar di dalam mengajar adalah an-nahyu an tatwilid darsi. Ya, an-nahyu an tatwilid darsi. Yaitu mencegah diri dari menyampaikan pelajaran dengan panjang lebar. Ya, tidak terlalu berpanjang-panjang dalam mengajar. Ya, hendaknya seorang pengajar itu ya menjauhi sifat yang seperti ini. Qauluhu, kemudian beliau mengutip ucapan dari Asy-Syaikh Al-Qasimi rahimahullahu taala, wala yutilu majlisahu italatan tumilluhum. Hendaknya seorang pengajar itu ya tidak memanjangkan pelajarannya dengan ya durasi yang menyebabkan para murid itu bosan. Au tamna'uhum fahmat darsi. Ya, atau juga saking panjangnya itu menghalangi para murid untuk memahami pelajaran. Au dhabtihi, dan juga mencatatnya, karena terlalu panjang. Ya, membosankan, kemudian juga ya membuat sulit untuk dipahami. Hadza fi durusil masajidi. Ya. Kemudian Asy-Syaikh Abdullah Al-Fauzan hafizahullah taala menjelaskan, ini ya terlebih lagi jika ini pelajarannya itu atau pengajiannya di masjid. Ya, kita tahu pengajian di masjid itu yang datang bermacam-macam. Dari sisi usia, ya, dari sisi latar belakang pendidikan, dari sisi dasar agama yang diketahui itu bermacam-macam. Maka hendaknya tidak memanjangkan pelajaran yang dapat membuat mereka bosan. Fa innahu la yanbaghi lil mudarrisi an yutila darsahu. Ya, dan tidak selayaknya bagi seorang pengajar untuk memanjangkan pelajarannya itolatan tumillut tullaba, ya, dengan durasi yang dapat membuat murid itu bosan. Wala yuqassiru taqsiran yakhillu, akan tetapi jangan juga kemudian menyingkat pelajaran ya, dengan durasi yang akhirnya kurang materi yang disampaikan, ya, saking singkatnya. Bihaitsu la tatimmul faidatu min hudurid darsi. Ya, kalau misalnya terlalu singkat, kemudian waktunya tidak cukup untuk membahas materi, ya, sedemikian hingga faedah itu tidak akan sempurna, ya, faedah dari menghadiri pengajian tersebut. Wa alaihi an yura'iya maslahatal hadirina fil faidati wa fit tatwili. Ya, wa alaihi an yura'iya maslahatal hadirina fil faidati wa fit tatwili. Maka seorang pengajar itu harus memperhatikan maslahat ya, atau kebaikan yang didapat oleh orang-orang yang hadir. Ya, dari sisi faedah dan juga dari sisi misalnya memanjangkan pelajaran. Yang mana yang lebih maslahat, yang lebih sesuai bagi para hadirin atau para murid. Kemudian wala yanbaghi an yabhatha fi mas'alatin illa fi maudhi'iha. Ya, ini juga perkara yang penting. Dan juga seorang pengajar itu jangan sampai membahas suatu permasalahan yang itu, atau janganlah seorang pengajar itu membahas suatu permasalahan melainkan pada tempatnya. Ini penting. Jadi hendaknya seorang pengajar itu fokus kalau sedang dalam suatu pembahasan, ya kemudian jangan kemana-mana. Ya sebisa mungkin fokus di tempatnya itu sendiri.
Misalnya dalam ilmu nahwu kalau sedang membahas mubtada, ya tidak perlu kemudian kemana-mana sampai ke hal, ya ke maf'ul mutlak, dan lain sebagainya. Ya, mungkin ingin memberikan pengayaan, tapi kalau tidak pada tempatnya, takut yang jadi inti pembahasan itu justru tidak dipahami. Ammal fawaidul aridatu fala ba'sa. Ya, adapun kalau faedah-faedah tambahan yang hanya terkadang-kadang, ya itu tidak mengapa. Tapi jangan kemudian setiap pembahasan itu bahasanya kemana-mana, ya meluas kemana-mana. Ditakutkan para murid itu tidak paham. Ya, ini kalau pelajarannya di masjid. Amma dirasatun nidhamiyatu, adapun kalau pelajarannya itu pelajaran terkurikulum seperti di sekolah atau universitas, fal muallimu muqayyadun biwaqtil hissati. Maka kalau di sekolah di universitas itu pengajar itu terikat, ya terikat dengan terbatasnya waktu atau juga terikat dengan durasi jam pelajaran. Awil muhadharati, dan juga terikat jadwal ceramah atau durasi dari ceramah tersebut. Ya, jadi berbeda kalau penyampaian ilmunya di sekolah atau di universitas. Lakin akan tetapi kalau misalnya mengajar di sekolah atau universitas, alaihi an yuqassimal manhaja taqsiman daqiqan. Ya hendaknya seorang pengajar itu walaupun mungkin jam pelajarannya terbatas, ya misalnya 2 jam, tetap hendaknya membagi metode dalam mengajar tersebut dengan pembagian yang tepat. Ya, bihaitsu yubqi fi nihayati kulli darsin waqtan li rahatit tullabi. Sedemikian hingga, ya karena pembagiannya tepat, itu tersisa di akhir pelajaran, itu waktu untuk istirahatnya para pelajar. Artinya apa? Misalnya mata pelajaran pertama itu akidah, kemudian setelah itu usulul fiqh, yaitu semua topik yang berat. Maka hendaknya seorang pengajar akidah itu kemudian jangan dimepetkan mengajarnya 2 jam penuh. Mungkin diajar sampai 1 jam 50 menit, ya 1 jam 40 menit, supaya ada waktu bagi pelajar untuk istirahat. Aulil as'ilati, atau ada waktu bagi pelajar untuk bertanya. Ya, jadi diberi waktu. Sawa'an akanat fi mawdu'id darsi, ya baik itu pertanyaannya itu mengenai pembahasan pelajaran tersebut, au kanat as'ilatan ammatan, atau bisa juga pertanyaannya pertanyaan yang umum. Misalnya tadinya membahas ayat Al-Qur'an, kemudian bertanya i'rabnya. Ya, itu pertanyaan yang umum yang tidak berkaitan dengan tafsir ayat tersebut. Idza kanal mudarrisu ahlan lidzalika. Jika gurunya memang menguasai pertanyaan yang ditanyakan oleh muridnya tersebut. Li'anna as'ilatat tullabi fiha fawaidu 'azimatun. Karena pertanyaan-pertanyaan dari murid itu di dalamnya terkandung faedah-faedah yang besar. Minha, di antara faedah-faedah dari pertanyaan murid, ya fawaidu as'ilatit tullabi. Faedah-faedah pertanyaan dari para murid. Al-ula, faedah yang pertama, annaha tuzilu ghasyawatal jahli. Pertanyaan dari murid itu dapat menghilangkan selubung kebodohan. Wa tusahhihul ma'aniya. Dan juga pertanyaan dari murid itu dapat mengoreksi ya makna-makna atau maksud. Wal afkaro, dan juga dapat mengoreksi, memperbaiki pandangan. Atsaniyatu, faedah yang kedua, istifadatut tullabil akharina 'inda sama'il ijabati 'ala su'ali zamilihim. Ini juga penting. Jadi, misalnya ada seorang murid yang bertanya, maka pertanyaan murid tersebut itu dapat menjadi faedah bagi murid-murid yang lain ketika mendengarkan jawaban dari pertanyaan teman sekelasnya tersebut. Ya, kadang mungkin ada murid yang tidak pernah bertanya, tapi dia mendapatkan faedah
dari jawaban ustadz terhadap pertanyaan teman sekelasnya. Ya, istifadatut tullabi al-akharina. Kemudian ats-tsalitsatu, faedah yang ketiga, taqyimul mudarrisi halatul labihi min haitsul fahmi. Ya, dengan pertanyaan murid, itu seorang guru dapat mengukur atau memperkirakan kondisi muridnya ya dari sisi pemahaman. Karena dari pertanyaan itu guru dapat mengukur, oh ini berarti sudah paham sampai di sini. Ya, yang sebelah sini belum paham. Ya, bisa mengukur atau memperkirakan. Wal khirsi 'alal istifadati, dan seorang guru juga dapat mengukur ternyata murid-murid di sini itu bersungguh-sungguh untuk dapat mengambil faedah. Rabi'atu, faedah yang keempat dari pertanyaan seorang murid kepada ustadznya itu adalah daf'ut talibi al-khajula. Ya, daf'ut talibil khajula. Ya, ini semua modelnya itu masdar, kemudian diidhofahkan kepada kata yang menjadi fa'ilnya, daf'ut talibi taqyimul mudarrisi. Kemudian kata yang datang setelahnya, hala, kemudian al-khajula, itu adalah maf'ul bih bagi masdarnya. Yaitu faedahnya dapat menghilangkan rasa malu dari seorang murid. Ya, karena berani bertanya. Wa tajri'atuhu 'ala tarhis su'ali. Ya, dan juga ya memotivasi, membuat seorang murid itu berani untuk mengajukan pertanyaan. Ya, karena bertanya itu kan terhalangi rasa malu biasanya. Sehingga dengan memberanikan diri bertanya, ya membuat dia untuk menjadi berani. Kemudian al-khamisatu dari faedah pertanyaan murid kepada seorang guru adalah annal mudarrisa yattadhihu lahu min khilalil as'ilati madda fahmi tullabihi lidarsihi. Maka bagi seorang pengajar itu menjadi jelas baginya ya sepanjang pertanyaan tersebut itu kadar atau tingkat pemahaman para muridnya terhadap pelajarannya tersebut. Ya, dapat menjadi jelas, oh ternyata memang yang tadi saya jelaskan itu dapat dipahami, atau ternyata memang sulit untuk dipahami. Dari pertanyaan. Kita lihat catatan kaki, unzur, ini dapat dilihat di Al-Muallimul Awwalu, ya, buah karya Fuad bin Abdul Aziz, safhata ihda wa thalathina wa mi'atin ila safhati thnatai wa thalathina wa mi'atin. Halaman 131 sampai halaman 132. Kita kembali ke atas. As-sadisatu, faedah yang keenam dari pertanyaan murid kepada gurunya, mahabbatut tullabi limudarrisihim, yaitu tumbuhnya rasa cinta para murid kepada gurunya. Wa uluwu qadrihi indahum, dan juga menjadi tinggi ya, kedudukan gurunya di sisi para murid. Karena dengan tanya jawab itu terjadi dialog, ya, kemudian terasa ya kelemah lembutan seorang guru dalam menjawab, dalam menjelaskan kesabarannya, maka akan tumbuh ya rasa cinta para murid kepada gurunya tersebut. Qauluhu, kemudian Asy-Syaikh Al-Qasimi rahimahullahu taala melanjutkan, wal yakun majalisuhu wasi'an. Ya, wal yakun majalisuhu wasi'an. Dan hendaklah majelis ilmu itu ya, luas tempatnya, ya, atau menjadi luas. Ya, hendaknya majelis tempat menuntut ilmu itu luas. Mengapa? Li ajli an yattasi'a li akbari adadin minat tullabi. Karena tempat belajar yang luas itu dapat menampung jumlah yang banyak dari pelajar. Wa qad jaa'a fi hadithi Abi Sa'idin al-Khudri radhiyallahu anhu, dan sungguh telah datang dari hadis Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu, qala,
beliau mengatakan, Sami'tu Rasulallahi sallallahu alaihi wasallam yaquluhu. Saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, Inna khairal majalisi awsa'uha. Ya, sesungguhnya majelis yang terbaik itu adalah yang paling luas. Kita lihat catatan kaki rawahul Bukhariyu. Ya, berkata Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala membawakan hadis ini fil adabil mufradi. Dalam adabul mufrad. Ya, raqma sittatin wa thalathina wa mi'atin wa alfin. Ya, hadis nomor 1136. Wa Abu Dawud, diriwayatkan juga oleh Abu Dawud, Safhata Aishrina wa Thamani Mi'atin wa Arba'i Alfin. Hadis nomor 4820. Wa Ahmadu, dan juga diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad, Al-Mujallada Sabi'a Asyara, pada jilid ke-17. Ya. Safhata Thamaniya Asyrata wa Mi'ataini, halaman 218, ila Safhati Tis'a Asyrata wa Mi'ataini, sampai halaman 219. Wa huwa hadithun sahihun, dan hadith ini adalah hadith yang sahih. Kita kembali ke atas. Kemudian al-khamisa wa thalathuna. Adab yang ke-35 dari adab seorang pengajar di dalam mengajar adalah sautul mudarrisi athna al-ilqa'i. Ini juga pembahasan yang penting. Bagaimana suara dari seorang pengajar ketika mengajar, ya, ketika menyampaikan pelajaran. Qauluhu, kemudian Asy-Syaikh Al-Qasimi rahimahullahu ta'ala beliau mengatakan, wala yarfa'u sautahu ziyadatan 'alal hajati. Dan hendaknya seorang pengajar itu tidak perlu mengangkat suaranya melebihi yang diperlukan. Ya, jangan menaikkan atau menambah suaranya di atas kebutuhan. Wala yakhfiduhu khafdan yamna'u ba'dahum kamala fahmihi. Dan juga jangan sampai seorang pengajar itu mengecilkan atau merendahkan suaranya yang karena suaranya kecil atau rendah itu menghalangi sebagian muridnya untuk dapat memahami pelajaran dengan sempurna. Ya. Kemudian hadzal adabu yata'allaqu bisautil mudarrisi wa lafdhihi. Adab ini itu berkaitan dengan suara dari mudarris, dari pengajar, dan juga lafadz yang digunakan. Fayanbaghi an yakuna sautul mudarrisi munasiban li'adadit tullabi. Maka hendaknya suara dari pengajar itu disesuaikan dengan jumlah muridnya. Artinya kalau jumlah muridnya banyak, ya jangan kemudian berbicaranya dengan pelan. Agak diangkat suaranya. Tapi kalau muridnya sedikit, ya tidak perlu kemudian mengangkat suaranya. Wa sa'atil makani, dan juga suara pengajar itu hendaknya disesuaikan dengan luasnya tempat pembelajaran. Fala yarfa'uhu raf'an zaidan 'anil hajati. Maka hendaknya seorang pengajar itu tidak menaikkan, tidak mengangkat suaranya ya melebihi kebutuhan. Ya, disesuaikan saja dengan kondisi murid dan luas kelasnya. Wala yakhfiduhu khafdan bihaitsu yakhfa ba'du ma yaqulu 'ala tullabi. Dan juga jangan merendahkan suaranya ya dengan ya volume suara atau dengan tingkat suara yang itu dapat ya tersembunyi sebagian apa yang dikatakan, ya tidak jelas apa yang sebagian yang dikatakan terhadap para murid. Ya, sebagian ucapannya itu menjadi kurang jelas, jangan sampai seperti itu. Wa hadza yashmulu ma kana fi fusulit dirasati. Dan ini mencakup ya kondisi yang ada di kelas-kelas pelajaran. Wa qa'atil jami'ati, dan juga ruang-ruang ya atau aula yang ada di universitas-universitas. Maka semuanya
menyesuaikan kondisi kelas atau aula tersebut. Wa ma kana fil masajidi. Ya, dan juga mencakup kondisi yang ada di masjid. Wa in kanal ghalibu anna durusal masajidi takunu fi mukabbiris sauti. Ya. Dan jika ya biasanya dalam masjid, ya pelajaran masjid itu sudah ada pengeras suaranya. Ya, biasanya kalau dars-dars atau pelajaran di masjid itu menggunakan mikrofon, menggunakan pengeras suara. Fayahdharu min raf'i sautihi. Maka kalau sudah menggunakan mikrofon atau pengeras suara, ya tidak perlu atau jangan sampai dia itu mengangkat suaranya, ya, berteriak seolah-olah tidak menggunakan mikrofon. Raf'an yu'addi ila iz'ajil hadirina. Ya, kalau terlalu mengangkat suara padahal menggunakan mikrofon, itu dikhawatirkan suaranya akan dapat mengganggu atau menyakiti orang-orang yang hadir. Wa malalihim, dan juga dapat mengakibatkan hadirin itu lelah dan juga jenuh. Intinya suara itu disesuaikan dengan kondisi dan juga alat-alat yang ada. Qala Utsmanu bin Atha'in an abihi. Ya, telah berkata Utsman bin Atha dari ayah beliau. Ya, ayah beliau berarti Atha bin Abi Rabbah. Beliau mengatakan yanbaghi lil alimi alla ya'duwa sautuhu majlisahu. Hendaknya seorang ulama atau seorang pengajar itu jangan sampai suaranya itu menyakiti atau mengganggu majelisnya. Kemudian wa kanal a'masyu la yarfa'u sautahu bil hadithi illa qadra ma yujawwiju Wa kanal a'masyu la yarfa'u sautahu bil hadithi illa qadra ma yujawwizu julasa'ahu. Ya, dan dahulu Al-A'mash rahimahullahu ta'ala, beliau seorang tabi'in dan juga seorang perawi hadis. Itu dahulu beliau tidak mengangkat suaranya ketika menyampaikan hadis, ya, melainkan dengan kadar suara yang cukup, ya, atau memungkinkan didengar oleh orang-orang yang duduk di sekitar beliau. Artinya beliau itu selama ini tidak pernah mengangkat suaranya ketika meriwayatkan hadis. I'dhaman lil ilmi. Karena apa? Karena untuk mengagungkan ilmu. Karena kalau misalnya kita menyampaikan dengan suara yang cukup rendah itu ya korelasinya dengan tenang. Ya, kemudian juga dengan menjaga wibawa ilmu, tidak dengan berteriak-teriak dan lain sebagainya. Wa qala Abu Ubaidah Ma'maru bin al-Muthanna. Ya, dan kemudian Abu Ubaidah Ma'mar bin al-Muthanna, beliau telah mengatakan, ata rajulunil a'masya. Ya, seorang laki-laki itu mendatangi al-a'mash. Ya, berarti ingin mendengarkan hadis. Faja'ala yuhaddithuhu. Maka al-a'mash rahimahullahu ta'ala itu kemudian mulai membacakan hadis kepada orang tersebut. Faqala ar-rajulu, maka laki-laki tersebut mengatakan, zidni fis sama'i. Ya, tambahkan dalam sama, atau mungkin mudahnya tolong keraskan lagi suaramu wahai al-a'mash. Fa inni asammu, karena sesungguhnya saya ini orang yang tuli atau orang yang pendengarannya tidak baik. Maka tolong suaranya dikeraskan lagi dalam membacakan hadis. Qala laisa dzaka laka. Kemudian Al-A'mash menjawab, ya, tidak demikian. Saya bukan orang yang suka mengangkat suara ketika berbicara. Ya faqala baini wa bainaka awwalu tali'in. Ya, kalau begitu laki-laki tersebut mengatakan, ya nanti di antara kita itu ya orang yang datang awal itu dapat, orang yang pertama muncul itu dapat menengahi dan memberikan pendapat. Fatola'a Raqabatu benu Masqolata. Maka kemudian datang seseorang, Raqabah bin Masqolah.
Ya, beliau muncul dan menengahi permasalahan tersebut. Fa akhbarahul qissata. Maka Al-A'mash dan lelaki tersebut menceritakan ya kondisi tersebut kepada Raqabah, ya bahwa Al-A'mash tidak suka menaikkan suara. Namun laki-laki tersebut meminta menaikkan suara supaya terdengar karena pendengarannya tidak baik. Faqala lil A'mashi. Maka Raqabah bin Masqalah berkata kepada Al-A'mash, "Alaika an tazidahu." Ya, ini sangat bijak ya. Engkau harus menaikkan suaramu. Ya, qala walima. Ya, kenapa? Kenapa saya harus menaikkan suara saya? Saya tidak suka berbicara dengan suara yang keras, ya cukup dengan secukupnya. Apalagi ya orang ini datang di hadapanku. Qala kemudian Raqabah mengatakan li'annaka taqdiru an tazida fi sautika. Ya, alasannya sederhana, karena engkau mampu untuk menambah suaramu. Engkau mampu untuk mengangkat suaramu. Wa huwa la yaqdiru an yazida fi sam'ihi. Akan tetapi orang ini ya dia sudah ada cacat, ya, dia sangat kesulitan mendengar, dia tidak akan mampu menambah daya dengarnya. Ya kemampuan dengarnya tidak akan mampu karena dia memang tuli atau sulit mendengar. Tapi engkau wahai Al-A'mash, engkau mampu untuk menambah suaramu. Engkau mampu menambah suaramu, dia tidak mampu menambah pendengarannya. Faqala al-A'masyu, ya maka Al-A'mash rahimahullahu taala beliau mengatakan shadaqta. Ya engkau benar wahai Raqabah. Saya harus menaikkan suara saya. Kita lihat catatan kaki Al-Jami'u lil Khatibi. Kisah ini dapat dilihat di Al-Jami', buah karya Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullahu ta'ala. Al-Mujallad al-Awwala pada jilid yang pertama, Safhata sab'in wa arba'ina wa sittimi'atin, halaman 647. Tahqiqu Syaikhina Ad-Dukturi Muhammadin Ajjajin Al-Khatibi, yang ditahqiq oleh Syekh kami, yaitu Syekh dari Syekh Abdullah Al-Fauzan hafizahullah ta'ala, yaitu Syekh Dr. Muhammad Ajjaj Al-Khatib. Wa fil Jami'i, dan juga dalam kitab Al-Jami', tapi tahqiq yang berbeda, yaitu tahqiqu Mahmudin At-Tahani, Mahmud At-Tahan, yang juga ulama hadis. Al-Mujallad al-Awwala jilid pertama, Safhata Thnatai Asyrata, ya pada halaman wa arba'imi'atin, halaman 412. Ani bani Uthman bani Atha'in, ya dari Ibnu Uthman bin Atha', an abihi, dari ayahnya itu Atha'. Was-shawabu annahu min qawli Atha'in, dan yang betul ini adalah ucapan dari Atha' itu sendiri. La min qawli benihi Uthmana, bukan ucapan dari anak laki-lakinya itu Uthman. Wa masqalata, ya, tadi kan ada yang menengahi tadi kan namanya Raqabah bin Masqalah. Ya, wa masqalatu atau masqalata yuqalu bis-sini was-shadi. Ada yang menyebutkannya dengan huruf sin, masqalata, ada juga yang dengan huruf shad, jadi masqalata. Ya, masqalata dan masqalata. Ada yang sin, ada yang shad. Wanzur, ini dapat dilihat di Khilyatul Awliya'i, ya kitab Khilyatul Awliya, ya buah karya Abu Nu'ain Al-Asfahani, Al-Mujallad al-Khamisa jilid kelima, Safhata tis'in wa tis'ina wa mi'atin, halaman 199. Dan juga dapat dilihat di Adabul Imla'i, ya kitab Adabul Imla wal Istimla'i, ya Adabul Imla wal Istimla, Safhata tis'in wa arba'ina ila Safhati khamsina, halaman 49 sampai halaman 50. Demikian wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.